Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayan Maulana. Saya dari kelas 11 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang teks eksplanasi. Yang pertama, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Jadi teks tersebut menjelaskan tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian itu terjadi, entah itu kejadian alam, kejadian sosial, atau kejadian lainnya. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu ada informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi teks tersebut, jika ingin kita tulis atau ingin membuat teks eksplanasi, harus fakta atau nyata. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi teks tersebut diusahakan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk para kita semua yang sedang sekolah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, untuk poin yang ketiga, teks tersebut tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya. Makanya, ciri-ciri yang pertama yaitu tentang teks eksplanasi harus fakta atau asli. Jadi tidak boleh ada kebohongan atau kepalsuan berita yang sudah kita tulis. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Penanda urutan ini bisa dikatakan dengan kata-kata yang baik atau baku. Yang kelima, fokus pada hal umum, bukan bertisipan manusia, contoh banjir, terus tsunami, gempa, dan lainnya. Di dalam teks eksplanasi ini ada struktur-struktur bagian yang terpenting yang kita cantumkan dalam menulis teks. Yang pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Ya, yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagaimana ini tersebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah dalam bentuk teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan atau kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau menyatakan pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya ini gagasan utama dapat dilihat pada jenis paragrafnya, yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Pada paragraf induktif, gagasan utama diwakili pada sebuah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran.
Paragraf campuran gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang letaknya bisa di awal dan di akhir paragraf. Terus untuk selanjutnya yaitu contoh teks eksplanasi. Saya mengambil contoh tentang terjadinya banjir. Nah, terjadinya banjir bisa disebabkan oleh hujan dan juga tanah yang tidak menyerap air yang sudah diturunkan oleh awan. Nah, untuk penyerapan air yang sudah jatuh ke tanah bisa diserap oleh tanaman, yaitu pohon-pohon yang ada di hutan. Terus bagaimana jika hutan gundul? Terus banyaknya masyarakat yang menebangi pohon dan menempati hutan tersebut untuk menjadi rumah. Nah, itu salah satu contoh penyebab banjir yang akan terjadi karena serapan air berkurang karena tanaman yang pohon-pohon tadi dibotakan atau ditebang satu persatu. Maka dari itu, hutan adalah salah satu penyerap yang terbesar ya, sehingga tidak menimbulkan kebanjiran. Dan juga banjir dapat menyebabkan banyak hal peristiwa alam seperti longsor. Longsor ini bisa disebabkan oleh banjir, oleh air, karena tidak ada penahan atau akar tumbuhan yang tidak kuat di dataran tinggi, maka akan ambles atau longsor secara dadakan atau secara itu juga. Banjir ini bisa menyebabkan banyak kejadian seperti sakit atau kematian. Karena apa? Karena bakteri-bakteri yang dibawa oleh air itu sangatlah berbahaya bagi kesehatan diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.